Anak adalah buah hati. Anak adalah amanat Tuhan kepada para orang tua yang harus dipelihara, dirawat, dididik, dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena anak adalah generasi penerus keluarga dan masyarakat, sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa. Bertolak dari hal itulah, maka anak perlu dipenuhi hak-haknya dan dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Bentuk kepedulian negara terhadap masa depan anak Indonesia adalah dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bukti lain keseriusan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Kehadiran KPAI sebagai lembaga negara independen menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang akhir-akhir ini merebak di mana-mana dan sudah pada tahap yang mengkhawatirkan bagi terpenuhinya hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, memperoleh identitas, mengumpulkan pendapat, berkreasi, bermain, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan, serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk menjalankan visinya, yaitu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka KPAI menjalankan mandat konstitusi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang, serta partisipasi anak. Mandat kepada negara KPAI inilah yang selanjutnya menjadi acuan bagi setiap komisioner KPAI untuk menjalankan tugas utamanya dengan melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak ke semua elemen pemerintah dan masyarakat. Tugas lain KPAI yang saat ini beranggotakan 9 orang sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi guna mengefektifkan pelaksanaan perlindungan anak dengan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden merupakan tugas KPAI yang tidak kalah pentingnya. Di samping tugas menerima pengaduan masyarakat terhadap kasus pelanggaran hak anak Indonesia untuk selanjutnya dicarikan solusi pemecahannya melalui kegiatan kajian dan penelaahan. Kehadiran KPAI yaitu 20 Juli 2004 memang acap kali menimbulkan kekeliruan persepsi masyarakat yang menyamakan KPAI dengan lembaga operasional LSM anak yang lebih dahulu ada. Kondisi ini akhirnya sering mengakibatkan banyaknya suara yang meminta KPAI melakukan tindakan yang bersifat operasional sehubungan dengan upaya perlindungan anak. Kayaknya sih kalau menurut saya sama-sama untuk melindungi hak asasi anak di Indonesia. Tapi mungkin ada perbedaannya yang mungkin saya kayaknya ada perbedaannya ya? Perbedaannya kayaknya belum tahu tuh.
perbedaan antara KPAI dengan Komnas Anak saya kurang tahu ya. Tapi yang sepengetahuan saya, perbedaan yang antara kedua itu terletak pada tugasnya. Secara umum itu mungkin sama, Komnas sama perlindungan anak itu sama. Cuman secara hukum mungkin Komnas HAM itu lebih condong ke hukum, sementara perlindungan anak itu mengawasi gerak-gerik katakan kegiatan anak itu bagaimana yang seharusnya. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini secara eksplisit disebutkan pasal 74 bahwa tugas KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini juga disampaikan di pasal 20, penyelenggara perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Secara spesifik, KPAI mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 76 undang-undang yang sama, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, mengumpulkan data dan informasi, melakukan kajian, telaah, melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan juga memberikan saran, laporan, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan satu dari 3 Komisi Nasional Republik Indonesia atau NHRI, National Human Rights Indonesia, National Human Rights Institution yang menangani persoalan HAM di Indonesia. National Human Rights Institution ini yang pertama adalah Komnas HAM, yang kedua Komnas Perempuan, dan yang ketiga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga dari masyarakat yang concern pada perlindungan anak. Salah satunya yang mungkin dikenal masyarakat adalah Komnas PA atau Komnas Perlindungan Anak. Nah, Komnas Perlindungan Anak ini sesungguhnya adalah mitra KPAI bersama dengan banyak sekali lembaga-lembaga masyarakat yang lain dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Namun, mengingat tugas KPAI hanya di tataran kebijakan anak, maka sudah barang tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan langsung oleh KPAI, tetapi berkoordinasi dengan para penyelenggara perlindungan anak. Untuk itulah maka KPAI membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, khususnya 3 pilar utama pembangunan, yaitu instansi pemerintah, dunia usaha swasta, dan komponen masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat peduli anak dalam rangka implementasi upaya perlindungan anak. Disinilah peran KPAI lagi-lagi sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal menyadarkan dan mengubah persepsi serta pandangan orang tua dan masyarakat tentang hak dan kedudukan anak, bukan sebagai aset atau modal, tetapi lebih sebagai amanah dan tanggung jawab. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih indah selain senyuman anak, di mana setiap canda dan tawanya terbersit kejujuran dan kepolosan sebuah hati anak manusia. KPAI sungguh sangat prihatin terhadap berbagai pelanggaran HAM terhadap anak, mulai dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, dan berbagai macam tindakan salah yang lainnya. Nah, kita sangat prihatin karena tindakan-tindakan salah ini menunjukkan eskalasi meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita semua kecuali seluruh elemen bangsa ini harus bergerak untuk melakukan sesuatu dalam rangka perlindungan anak. Siapa seluruh elemen bangsa ini? Yakni tak lain tak bukan dimulai dari negara, kemudian pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua. 5 penanggung jawab dan pemangku kewajiban perlindungan anak ini punya kewajiban untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, dan berbagai macam tindakan-tindakan salah yang lain. Karena kalau justru mereka yang seharusnya melakukan perlindungan, tetapi kemudian justru melakukan pelanggaran, mereka itu malah mendapatkan pemberatan hukuman. Nah, karena itu kita tentu menghimbau kepada semua pihak bahwa semua anak Indonesia mesti kita lindungi, baik anak kita langsung, keluarga kita langsung atau bukan. Bagaimana bentuk perlindungannya? Yang pertama, kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita jangan melakukan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan tindakan-tindakan salah yang lainnya, ya, ketidakadilan, kekejaman, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita perlu proaktif untuk melaporkan, untuk mencegah ketika di sekeliling kita terjadi kekerasan, diskriminasi, dan berbagai macam tindakan-tindakan salah kepada anak. Kita tidak bisa lagi mengatakan kalau di tetangga kita ada anak dipukulin, maka kita diamkan karena itu urusan dia dengan orang tuanya. Nah, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, Indonesia berkomitmen menjadi negara yang memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanah yang secara eksplisit ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan dengan amat sangat rinci bagaimana bentuk perlakuan-perlakuan yang tidak benar terhadap anak, sekaligus juga ancaman-ancaman pidananya. Jadi kita saat ini, siapapun kita, tidak bisa terlepas dari upaya perlindungan terhadap anak Indonesia dari berbagai tindakan salah tersebut.